Halo Bapak Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Octavianus, UPDSI dengan NPM saya 12155201220129. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar teknik informatika. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Kita masuk pada sejarah komputer. Yang pertama, pengertian komputer. Pengertian komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu komputer yang berarti menghitung. Komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronika yang dapat menerima masukan atau input dan melakukan pengolahan data atau proses untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. Yang kedua yaitu generasi perkembangan komputer. Yang pertama, generasi pertama dari tahun 1951 sampai 1958. Pada tahun ini menggunakan tabung hampa udara sebagai penguat sinyal. Inilah ciri khas dari komputer generasi pertama ini. Generasi yang kedua dari tahun 1959 sampai 1963. Pada tahun ini menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda sebagai elemen untuk mengolah data menggantikan tabung hampa udara. Kita masuk pada generasi yang ketiga dari tahun 1964 sampai 1979. Pada tahun ini menggunakan chip atau IC Integrated Circuit sebagai elemen utama pengolah data. Sebuah chip berisi banyak sekali komponen komputer yang dipadatkan. Kita masuk pada generasi yang keempat, yaitu dari tahun 1979 sampai 1980. Pada tahun ini menggunakan microprocessor yang merupakan pemadatan dari ribuan IC ke dalam sebuah chip, disebut LSI atau Large Scale Integration, yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Generasi yang kelima yaitu dari tahun 1981. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI yang berkembang menjadi VLSI, Very Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Pada tahun ini, IBM memproduksi PC secara massal. Yang ketiga, klasifikasi komputer. 1. Berdasarkan tujuan pemakaian. A. Special purpose. Hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Biasanya software yang mengendalikan proses sudah berada langsung pada sistem. B. General purpose. Multi-problem solving, word processing, graphic processing, contohnya PC atau personal komputer. Yang kedua, berdasarkan data yang diolah. A. Komputer analog. Input berupa besaran fisik data yang digunakan bersifat berkelanjutan. Contoh digunakan dalam mengetahui arus listrik, tekanan udara, getaran, kecepatan angin. Yang kedua, komputer digital. Input berupa angka atau huruf biasanya digunakan untuk aplikasi, bisnis atau teknik. Proses data lebih tepat dibanding komputer analog, dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan dalam proses. Output yang dihasilkan dapat berupa angka, gambar, huruf, grafik. Yang ketiga, C. Komputer hybrid. Perpaduan antara komputer analog dan komputer digital, lebih cepat dibanding komputer analog, lebih tepat dari komputer digital. Yang ketiga, berdasarkan ukuran dan kemampuan. A. Microcontroller. Semua perangkatnya berada dalam satu chip. Perangkat ini sangat ideal untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat khusus, sehingga aplikasi yang diisikan ke dalam komputer ini adalah aplikasi yang bersifat dedicated. Yang kedua, B. Mikrokomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk single user, contohnya PC dan notebook. Yang ketiga, C. Mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau multi user pada saat bersamaan dan time shared. Komputer ini lebih cenderung digunakan pada untuk suatu kelompok pengguna atau per departemen pada perusahaan besar. Contohnya komputer yang termasuk ke dalam golongan ini adalah IBM AS400. D. Mainframe. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan atau multi-user. Komputer ini mirip dengan mikrokomputer namun lebih besar dan lebih mahal. Kita masuk pada yang keempat, yaitu tokoh-tokoh perkembangan komputer. Yang pertama, pada 1812 oleh Charles Babbage, the grandfather of modern computing, mengajukan bahwa suatu mesin untuk melakukan perhitungan harus terdiri di atas 4 elemen, yaitu input device, memory,
Central Processing Unit, dan Output Device. Yang kedua, Lovelace Byron, French Computer Programmer. Rekanan tim dari Charles Babbage, ia memberikan penjelasan mengenai konsep dari mesin yang dibuat oleh Charles Babbage kepada publik. Not programnya berhasil dijalankan oleh mesin Charles Babbage. Yang ketiga, Herman Hollerith, pemenang dari kontes yang dilakukan oleh U.S. Bureau and Census untuk melakukan sensus penduduk di Amerika pada tahun 1900 sesudah Masehi. Mesin tabulasi menggunakan pushcart. Perusahaan yang didirikannya menjadi bergabung dengan IBM pada beberapa versi dari Fortran. Setiap awal perintah harus diawali dengan hak untuk menghormati Herman Hollerith. 4. Von Neumann dan Alan Turing. Arsitektur von Neumann digunakan oleh sebagian besar komputer yang ada saat ini. Main memori menyimpan program data dan ALU beroperasi menggunakan data binary. Control unit CPU menginterpretasi instruksi dari memori dan untuk dieksekusi. Selanjutnya, sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Selanjutnya, perangkat keras atau hardware. Hardware terdiri atas 4 bagian, yaitu 1. Alat manual. Ditemukan 300.000 tahun sebelum Masehi sampai 1621. B. Alat mekanik dari tahun 1623 sampai 1911. C. Alat mekanik sampai alat elektronik pada tahun 1890 sampai 1938. D. Alat elektronik dari tahun 1942 sampai sekarang. Perkembangan perangkat lunak atau software terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, masa awal perangkat lunak, dan yang kedua B. Perkembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi, C. Program aplikasi, dan D. Perangkat lunak sistem operasi. Demikian materi pengantar teknik informatika yang sudah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.